لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Gelora, apa kabarnya? Insya Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di episode Chit Chat with Alumni kali ini kita sudah kedatangan tamu Pak Kamal. Halo Pak Kamal. Halo. Apa kabarnya nih Pak Kamal? Alhamdulillah sehat walafiat, baik-baik semua. Alhamdulillah ya Pak. Nah, kegiatan saat ini itu apa Pak? Hari ini kegiatan saya adalah saya sebagai owner di Putra Toys. Putra Toys itu satu perusahaan yang menjual dan mendistribusikan produk mainan anak-anak. Seperti mobil-mobilan dan motor yang bertenaga aki yang bisa dinaikin sama anak-anak usia 1 sampai 9 tahun. 1 sampai 9 tahun ya Pak ya. Oke. Tapi sebelum ini saya dengar-dengar Bapak sebelumnya karyawan ya Pak ya. Terus langsung berubah profesi jadi pengusaha. Saya dari tahun 2008 saya sampai dengan 2019 saya bekerja di PT Softtek Indonesia. Ya, terakhir karir saya itu sebagai General Trade Sales Manager. Saya pegang wilayah Sumatera, Jawa Barat, dan Sulawesi. Namun waktu saya berkarir, saya juga sudah membuka usaha saya ini di tahun 2014. Tahun 2014 saya sudah memulai usaha ini sampai dengan saat ini. Jadi kerja sambil buka usaha juga ya Pak ya? Benar, jadi saya bekerja sambil buka usaha karena kan kita tahu kita tidak mungkin bisa bekerja itu selamanya. Benar. Dan yang kedua, semua orang itu kan punya cita-cita ya. Mungkin saya sendiri memang cita-citanya jadi pengusaha. Gimana sih Pak meyakinkan diri gitu untuk keluar dari perusahaan? Kan Bapak udah gede ya Pak, perusahaan udah jabatannya tinggi gitu Pak. Ya, betul. Dan penghasilan saya itu bukan kecil. Ya, penghasilan saya itu mungkin 2 bulan itu bisa beli Kalia. Wow. Ya, gaji saya 2 bulan itu cukup buat beli 1 unit mobil baru ya. Yakinkan diri itu karena kita sudah punya target dari awal. Jadi hidup itu selalu punya target. Ya, kayak kalian ini yang muda-muda, hidup itu punya target. Jadi usia saya berapa saya mau jadi apa? Usia saya berapa saya mau jadi apa? Apapun resikonya harus saya tanggung. Karena apa? Itu target hidup. Konsisten sama pemikiran kita, apa yang sudah kita tanamkan harus kita konsisten. Artinya ya tetap logika. Kenapa? Kita punya penghasilan lain, ya punya penghasilan. Tapi ya bukan berarti kita mundur nggak punya penghasilan. Harus bekerja itu benar. Jadi sekarang kalau hari ini kamu menyia-nyiakan waktu, maka hari tua kamu nggak punya waktu. Tuh Sobat Gelora, jangan terpaku sama satu profesi aja. Jadi harus merambah ke mana-mana ya. Nah Pak, Putra Toys ini biasanya penjualannya dari mana nih Pak? Dari sosmed kah atau Iya, offline? kita Putra Toys ini kita jualan offline ya, jualan online juga ya. Ya, jadi kita ada di marketplace, ada di Facebook juga, ada di Instagram. Ya. Nah, dan kita juga punya toko offline juga. Toko offline kita ada 3 cabang, ya satu ada di Medan, di Cemara, terus yang kedua ada di Home Smart Rantau Prapat, sama yang ketiga di Panam Center, Panam Pekanbaru. Kita juga melayani COD, cash on delivery untuk wilayah-wilayah di cabang-cabang kita. Jadi nggak perlu takut karena sekarang penjualan online lagi banyak penipuan. Nah, kita juga memberikan layanan COD. Jadi ibu bapak tinggal tunggu di rumah, unitnya kita antar, bayar di rumah. Itu lebih aman ya buat kita berbelanja. Nah, tapi kalau di Shopee gitu ada nggak sih Pak? Ada, kita ada di semua marketplace, Shopee, Blibli, Tokopedia, ya dan lain-lainnya. Oke. Namanya Putra Toys Medan. Kalau Instagramnya apa nih Pak? Nama Instagramnya? Nama Instagramnya putra.toys. Nah, ini Pak, balik lagi gimana nih cara Bapak mengelola perusahaan ketika pandemi COVID-19 ini?
pandemi ini sebenarnya sebelum sampai ke Indonesia itu sudah ada di negara lain ya, yang kita tahu asalnya dari mana, dari negara Tiongkok. Nah, masa sampai di Tiongkok itu kita sudah berpikir kalau suatu saat ini akan ada di negara kita. Untuk menyiasati itu, kita di bulan Februari saya mengadakan rapat koordinasi semua cabang, kita kumpulin di Medan dan kita sosialisasikan untuk mengatasi pandemi ini apabila sampai ke Indonesia. Salah satunya adalah dengan berjualan di online. Kita kita jualan live di Facebook ya. Jadi semua karyawan saya itu jualan live di Facebook gitu. Jadi makanya kalau hari ini teman-teman searching di Facebook Putra Toys, itu akan muncul semua karyawan-karyawan Putra Toys yang jualan live maupun jualan yang tidak live. Ya, dan itu kita jalani mulai bulan Maret akhir, semua sudah starting di situ. Sehingga pada saat pandemi ini masuk ke Indonesia, ya, dan kita tidak terlalu kena efeknya, tidak terlalu pengaruh. Karyawan tetap lancar, ya, penghasilannya tetap, malah penghasilannya menambah karena saya memberikan insentif setiap penjualan unit yang mereka jual. Belum masuk ke Indonesia sudah ada penanganan terlebih dahulu gitu ya Pak? Ya, jadi kita kan selalu memikirkan semuanya jangka panjang ya. Jadi setiap kali ada isu, ada apa, kita selalu cari solusinya, bagaimana mengatasinya, sehingga pada saat hal itu hadir kita udah siap. Itu tips yang bagus banget Sobat Glora, karena sebelum adanya sesuatu lebih baik menanggulanginya dulu. Pak, kalau karyawan di Putra Toys ini kira-kira ada berapa Pak? Karyawan saya kurang lebih 30-an ya, 35 apa 37 gitu. Total cabang ya semua. Rata-rata milenial ya Pak ya? Rata-rata milenial, dan saya rekrutmen mereka itu dulunya dari sebagian itu dari orang yang memang tidak mampu sekolah ya, mereka tidak tamat sekolah karena memang punya keterbatasan ya. Jadi saya karena saya bisnis itu prioritas saya adalah macam mana saya bisa membantu banyak orang. Ya, saya bisa membantu orang-orang yang memang membutuhkan. Karena kalau seperti orang-orang yang berpendidikan, mereka bisa cari kerja dan dapat kerja lebih baik. Tapi kalau orang-orang yang pendidikannya kurang, mereka lebih sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang baik. Sehingga saya rekrut mereka, ya, saya bimbing mereka, dan saya juga bermimpi suatu saat mereka itu bukan jadi karyawan saya, tapi jadi partner saya. Hari ini mereka saya bimbing bagaimana jualan di marketplace, bagaimana jualan online, bagaimana menghadapi pelanggan. Ya, jadi saya didik mereka, kita ajarin, ya, setiap hari, biasa hari Sabtu hari gini kita kumpul. Saya kasih mereka selalu masukan bagaimana supaya jualannya semakin hari semakin banyak. Nah, lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Pak. Ya. Tips agar tetap percaya diri dalam memulai usaha Pak? Sebenarnya usaha itu yang pertama adalah apakah kita punya passion di situ, apakah kita memang punya bakat untuk jadi pengusaha, atau kita cuma ikut-ikutan pengen jadi pengusaha. Tapi kalau kita punya bakat, otomatis kita akan mendalami bakat kita. Contohnya seperti kita punya skill berdagang, ya kita akan mendalami skill kita. Mungkin kita bekerja dulu untuk mendalami skill kita. Setelah kita punya skill itu, kita merasa kita sudah cukup, akhirnya percaya diri kita muncul. Percaya diri itu datangnya dari kemampuan pengetahuan. Ya, jadi tanpa kemampuan, tanpa pengetahuan, sulit kita untuk memiliki percaya diri. Kita asah terus itu. Setelah kita punya percaya diri, kita akan semakin tinggi. Bukan masalah modal itu nomor sekian. Ya, karena saya membangun bisnis ini, saya tidak punya modal. Ya, saya pinjam sama teman, ya, dan orangnya masih hidup, nanti bisa ditanya, saya pinjam sama dia. Jadi saya tidak punya dari nol.
ya tanpa uang kantong sendiri. Karena saya nggak punya uang. Jadi yang harus apa tadi Pak? Yang pertama Pak? Yang pertama adalah kemampuan, sama pengetahuan, dan percaya sama diri sendiri gitu. Akhirnya percaya sama diri sendiri. Oke. Jadi tanpa itu kita sulit untuk membuat percaya diri kita lebih baik. Nah, buat sobat-sobat Glora yang ingin memulai usaha dari kecil-kecilan, nah bisa diikuti nih tipsnya. Oke Pak, tadi kan saya udah tanya tentang profil Bapak. Nah, kali ini kita beralih ke pengalaman Bapak menggunakan jasa Glora Indah Lestari. Saya pakai jasa, kebetulan ownernya Glora kan teman saya ya. Oh, iya. Teman saya lama, kita dulu sama-sama berkarir walaupun kita beda perusahaan. Jadi begitu dia handle Glora, kita support. Itu kita sebagai teman kita harus support teman kita. Jadi saya pakai jasa Glora ini mungkin sudah berkali-kali ya, bukan hanya ke Jepang, kemana, berkali-kali, hampir setiap tahun kita pakai, mulai dari umroh sampai tur, sampai pembelian tiket juga, kita traveling, kita jalan-jalan pakainya Glora. Kalau pengalaman saya, Glora sangat recommended. Ya, kenapa saya bilang recommended? Satu, yang pertama, setiap ada masalah, mereka menanganinya itu secara profesional. Artinya kita tidak dilepas untuk menyelesaikan masalah itu sendiri ketika kita berada di luar Indonesia. Ya, contohnya pernah kita pergi ke Jepang. Ya, kita punya masalah di sana. Ya, mereka tetap menyelesaikan masalah itu dengan cara sangat profesional. Tahun berapa Pak Bapak pergi ke Jepang dulu Pak? Saya ke Jepang kalau nggak salah tahun 2018. 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Gimana Pak, negara Jepang tuh yang paling berkesan apa Pak di sana Pak? Negara Jepang itu kalau saya rasa nggak akan bosan-bosan kita pergi ke sana. Kenapa? Satu, kultur dan budaya. Budaya di Jepang itu kita bisa banyak belajar. Ya, bukan hanya melihat pemandangan atau melihat dagangan, tapi kita bisa melihat budaya-budaya orang Jepang itu seperti apa gitu. Kita melihat disiplin mereka. Nah, mereka disiplin, terus tertib gitu ya. Terus tidak seperti yang kita tahu sebelum-sebelumnya, bahwasanya Jepang itu kejam apa. Ternyata orang Jepang itu sangat ramah. Nih teman-teman yang mau ke Jepang bisa nanti hubungin PT Glora Indah Lestari. Terus Pak, Bapak udah kemana aja nih Pak kira-kira Pak? Saya kalau Asia, saya udah ke Thailand, udah Malaysia, ya Singapura, terus Korea, Jepang, ya sama ke umroh Arab Saudi. Iya. Yang paling berkesan yang mana Pak? Paling berkesan yang pasti umroh. Iya pasti. Umroh, karena apa? Itu masalah dari hati ya, beda. Itu lebih ke soul lah, ke jiwa kita, ketenangan hati, ketenangan jiwa kita di sana gitu. Kita merasa sampai di sana itu banyak hal yang selama ini kita lupakan gitu. Kita terlalu sibuk mengejar masalah dunia gitu kan. Jadi begitu sampai ke sana kita mulai tahu bagaimana membuat antara dunia dan akhirat itu jadi balance. Mungkin yang belum pernah ke sana ya sangat perlu ke sana untuk mengetahui itu. Karena nikmatnya itu dibanding kita pergi ke Jepang kemana, umroh itu jauh lebih nikmat. Oke, Pak, saya sedikit mau promosi nih Pak. Ini kan karyawan Bapak udah lumayan banyak nih ya Pak ya. Nah kadang kan kalau milenial nih Pak masih sedikit gimana ya, untuk minat umroh ini masih kurang gitu Pak. Nah kali ini di Glora Indah Lestari kita ada program pembiayaan dana Pak. Oke. Gitu. Nah kalau Bapak mau berangkatin untuk ngebantu karyawan yang uangnya masih kurang gitu ya Pak ya. Kita ada nih Pak programnya Pak, Bapak bisa langsung hubungi PT Glora Indah Lestari. Berarti pakai cicilan gitu ya? Iya Pak, jadi tapi ini yang di bawah naungan Bank Syariah Pak. Oke. Jadi saya pulang, coba saya sampaikan ke Bapak. Siap ya Pak, nanti dipromosiin ya Pak ya? Ya, pasti kita promosikan. Oke, ini Pak,
kita ngomongin milenial nih. Iya. Apa nih pesan Bapak untuk milenial saat ini? Pesan saya untuk milenial saat ini, satu, saya melihat kaum milenial yang mereka lebih berorientasi sama harus bekerja di perusahaan seperti apa, harus punya jabatan seperti apa ya. Kecintaan mereka itu lebih ke mereka akan menjadi pekerja. Ya, maksudnya mereka lebih berusaha bagaimana mereka itu bekerja dan punya jabatan. Ya, padahal hari ini dunia terbuka lebar. Kita sebagai milenial ya harus bisa jadi pemberi kerja. Jadi bukan hanya menjadi pekerja, kalian harus mulai jadi pengusaha. Sekecil apapun usaha itu dimulai dari sekarang. Kenapa? Milenial itu orang-orang muda yang hari ini belum membutuhkan pembiayaan hidup yang besar. Benar. Jadi kalau kalian milenial ini mau, hari ini mereka mulai dari yang kecil dan kedepannya pasti akan menjadi besar. Dan satu lagi, kalau mereka bekerja, hari ini kita bekerja itu bukan berpikir mau bekerja di situ terus selamanya. Berpikirlah bekerja itu sebagai tempat kita untuk belajar, tempat kita untuk melatih diri, tempat kita untuk mempersiapkan mental kita. Jadi nggak boleh cengeng. Ya, kalau dimarahi sama bos, baru kena singgung apa sekali, udah berhenti kerja. Takut. Gimana kalian mau jadi pengusaha? Benar. Kita pengusaha, kita bukan dimarahin sama atasan, kita dimarahi sama konsumen. Itu Jadi lebih ini ya, Pak. Lebih jumlah yang marah itu lebih banyak. Kalau karyawan dimarahin cuma atasannya berapa? Nggak mungkin 10, nggak mungkin. Satu ya. Paling 1, 2, 3 ya. Kalau kita yang marahin kita bisa ribuan orang. Nah, jadi kalau mental kita nggak siap dimarahi dengan atasan, bagaimana kita menjadi pengusaha dimarahi dengan customer yang jumlahnya mungkin jauh lebih banyak. Keren tuh Sobat Glora. Oke Pak, ini untuk penutupan nih, saya mau ajak Bapak main quiz. Oke, Jawab cepat. siap. Nih, nasi gurih lontong. Nasi gurih, Oke. Karyawan pengusaha. pengusaha, Eropa, Asia. Eropa. Oke. Udah sampai situ aja kuisnya. Makasih ya Pak ya Oke, atas terima waktunya. kasih. Semoga Putra Rata semakin sukses Amin. dan makin banyak karyawannya ya Pak. Amin. Oke, Sobat Glora, sampai di sini aja Chit Chat with Alumni bersama Pak Kamal. Nah, kita akan lanjutkan di episode selanjutnya dengan alumni lain. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك